Oke, tujuan yang hendak dicapai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian bisa memahami konsep gerak dan besaran fisis yang berhubungan dengan gerak. Nah, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan gerak itu apa ya. Oke, sebentar. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang ada di sini, misalkan mobil towing itu dia bergerak. Misalkan mobil towing itu bergerak, maka kita katakan bahwa mobil towing itu dia bergerak. Tapi mobil towing itu dia tidak bergerak terhadap mobil yang dibawanya. Dia tidak bergerak terhadap mobil yang dibawanya karena jarak antara mobil towing dengan mobil yang dibawa atau yang diangkutnya itu tetap sama. Terus orang yang ada di dalam mobil pun, dia selalu berada di dalam mobil. Jarak dia dengan mobilnya itu selalu sama. Karena jarak dia dengan mobilnya selalu sama, maka dia dikatakan tidak bergerak terhadap mobil. Tapi dia bisa bergerak terhadap apa yang ada di luar mobil ya ketika mobil towingnya itu bergerak. Karena jarak dia dengan sesuatu yang ada di luar mobil, entah itu pohon atau pembatas jalan yang ada di luar mobil itu semakin lama semakin jauh. Jadi gerak itu merupakan sesuatu yang bersifat relatif. Nah, kita bisa katakan benda itu bergerak atau tidak bergerak itu bergantung pada jarak benda itu terhadap titik yang dijadikan sebagai patokan atau titik acuan. Kalau jarak dia dengan titik acuan atau patokan itu mengalami perubahan, maka kita katakan benda itu bergerak. Tapi kalau jarak dia dengan sesuatu yang dijadikan patokan itu tidak mengalami perubahan, maka kita kategorikan benda itu belum bergerak. Nah, tadi Pak Heri sudah jelaskan bahwa gerak suatu benda itu bersifat relatif. Maksudnya apa? Maksudnya benda itu bergerak atau tidak ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Kalau pengamat yang mengamati benda itu mengalami perubahan jarak, maka dia mengkondisikan benda itu bergerak. Tapi kalau jarak si pengamat dengan benda yang dilihatnya itu tetap tidak mengalami perubahan, maka benda itu dikategorikan sebagai benda diam atau tidak bergerak, ya. Nah, gerak itu dibagi menjadi beberapa jenis. Benda yang bergerak itu dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah kita kategorikan benda itu menjadi benda yang geraknya nyata. Nah, benda yang kita kategorikan benda yang geraknya nyata jika benda itu mengalami perubahan jarak terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai patokan. Berarti kita kategorikan benda itu nyata bergerak. Yang kedua adalah gerak semu. Gerak semu merupakan suatu kondisi di mana sesuatu yang kita lihat itu seolah-olah bergerak, sebenarnya dia itu diam. Ya, sebenarnya dia itu diam. Contohnya begini. Ketika di pagi hari kita melihat keluar jendela barangkali ya, kita melihat matahari itu posisi awalnya itu di sebelah timur agak ke bawah. Kemudian beberapa saat kemudian posisi matahari itu sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi mula-mula.
Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa matahari itu bergerak karena posisinya senantiasa berubah dari jam ke jam, ya. Sebenarnya matahari yang kita lihat itu bergerak, itu sebenarnya diam dia. Yang bergerak adalah bumi. Bumi itu mengalami rotasi sehingga matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Atau ketika kalian berada di dalam mobil yang sedang melaju, kemudian melihat di samping kiri kalian melalui jendela, pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu seolah-olah bergerak berlawanan dengan arah gerak mobil kita. Nah, itu juga merupakan contoh gerak semu. Pak, Ya, tapi kok kenapa? kalau kita berada di mobil atau di motor, saya sering ngeliat matahari tuh kayak ngikutin kita deh, Pak. Nggak bergerak ngikutin gitu, Pak. Kelihatannya, Pak. Oh, ya, bergerak ikutin kita ya. Nah, itu Iya, kan Pak. salah satu contoh gerak semu tadi. Karena matahari sebenarnya dia selalu diam. Begitu ya, Tio. Nah, itu tadi gerak kita kategorikan benda itu bergerak atau tidak itu menurut keadaan benda. Terus yang kedua, berdasarkan lintasan yang ditempuh oleh benda. Maka kita kategorikan gerak itu menjadi tiga. Ada gerak lurus, jika benda yang bergerak itu melalui lintasan yang lurus. Ada juga gerak melingkar, jika lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak itu berbentuk lingkaran. Ada juga gerak parabola, merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk seperti parabola. Nah, di kelas 8 ini nanti kita fokus ke gerak lurus ya. Kita fokus ke gerak lurus. Kalau gerak melingkar dan gerak parabola mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut di SMA ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke besaran fisika yang berhubungan dengan gerak. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan kelihatannya mirip tapi sebenarnya berbeda. Jarak itu merupakan keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Misalkan kalau kamu lihat di gambar ini, Pedro dia bersepeda dari titik A menuju titik B, kemudian dia berhenti di titik C. Jarak yang ditempuh oleh Pedro itu merupakan keseluruhan lintasan dari awal dia bergerak sampai di titik di mana dia berhenti. Berarti dari A ke B berdasarkan apa yang kita lihat di gambar itu jaraknya 30 meter. Kemudian dari B ke C jaraknya 40 meter. Oh, berarti jarak yang ditempuh oleh Pedro itu adalah 30 meter ditambah 40 meter itu sama dengan 70 meter. Jadi jarak merupakan keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak itu merupakan besaran skalar ya. Jarak itu merupakan besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai, arahnya tidak diperhatikan. Sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda dihitung dari titik awal benda bergerak ke titik akhir di mana benda itu berhenti. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang tadi si Pedro itu dia bergerak dari titik A ke titik B, jaraknya 30 meter. Kemudian dari titik B ke titik C, 40 meter. Dia berhenti di titik C. Nah, perpindahan si Pedro itu merupakan garis lurus yang menghubungkan posisi awal dia ke posisi akhir ya. Jadi perpindahan merupakan perubahan posisi
si Pedro ini dari titik awal ke titik akhir. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berbentuk segitiga siku-siku ya, lintasannya berbentuk segitiga siku-siku. Maka perpindahannya bisa kita cari dengan mencari kemiringan dari segitiga ini, yaitu akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Nah, kalau kita hitung, maka nilai perpindahan Pedro itu adalah 50 meter. Jadi dari titik A langsung ke titik C, itulah nilai perpindahan dari Pedro. Oke, itu tadi besaran yang pertama. Ada jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu keseluruhan lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Oke, kita lanjutkan lagi dengan besaran yang berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kelajuan itu merupakan besaran skalar ya. Kelajuan itu merupakan besaran skalar, dia hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kelajuan yang dimiliki oleh suatu benda itu dinamakan speedometer. Rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung kelajuan dari benda, ya tinggal kita lihat aja jarak yang ditempuhnya itu berapa meter, dibagi selang waktu untuk melakukan aktivitas tersebut itu berapa second, atau dirumuskan dengan V sama dengan S dibagi T ya. Jadi kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Terus yang kedua adalah kelajuan rata-rata. Kalau tadi kelajuan itu merupakan jarak dibagi waktu, maka kelajuan rata-rata itu merupakan total jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Jadi kelajuan rata-rata itu merupakan total jarak yang ditempuh benda dibagi waktu tempuh benda tersebut. Sedangkan kecepatan itu merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Jadi yang dilihat itu adalah perpindahan benda itu seberapa jauh ketika benda itu bergerak. Dibagi dengan berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda untuk mengalami perpindahan tersebut. Sehingga dirumuskan kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi selang waktu ya. Jadi V sama dengan delta S per delta T atau perpindahan dibagi waktu. Terus kecepatan merupakan besaran vektor karena dalam menentukan nilai kecepatan juga harus memperhatikan kemana benda itu bergerak. Jadi kecepatan merupakan besaran vektor karena kecepatan itu dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi ketika nanti di soal dimunculkan berapa kecepatan benda yang bergerak tersebut, ya perlu juga dicantumkan kemana benda itu bergerak. Misalkan kecepatannya 20 meter per sekon ke timur atau 20 meter per sekon ke barat. Itu harus dicantumkan dalam jawaban kalian. Dan alat untuk mengukur kecepatan yang dimiliki oleh sebuah benda itu dinamakan velocitometer. Nah, sebenarnya velocitometer itu merupakan speedometer analog ya, linear via speedometer linear karena
dia memiliki nilai kecepatan negatif. Nilai kecepatan negatif dan kecepatan positif. Jadi kalau misalkan motor itu bergerak maju, maka kecepatannya positif. Tapi kalau misalkan motor yang kita dorong itu bergeraknya mundur, maka di velocitometer itu nilai yang ditunjuk itu adalah negatif. Itu menunjukkan bahwa motor yang kita gerakan itu mengalami gerakan mundur sehingga nilainya negatif. Nah, besar kecepatan yang dialami oleh sebuah benda tadi bisa dihitung dengan menggunakan rumus kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi selang waktu atau S per T, atau kadang juga dirumuskan delta S per delta T. Delta itu ditulis segitiga ya, segitiga S per segitiga T. Nah, biar lebih jelas kita lihat soal ya. Kita lihat soal. Oke, misalkan begini. Jarak antara kota A dan kota B ya, jarak antara kota A dan kota B itu 72 km. Kemudian mobil itu dia berangkat dari kota A pukul 6 pagi. Dengan kecepatan tertentu, maka dia sampai di kota B pukul 8. Nah, pertanyaannya berapa kelajuan ya, kelajuan rata-rata mobil tersebut. Berapa kelajuan rata-rata mobil tersebut jika dinyatakan dalam satuan internasional? Ingat, satuan internasional untuk kecepatan itu adalah meter per second. Maka di situ kita harus tulis dulu yang diketahui, oh waktunya jam 8 dikurangi jam 6 dari posisi dia berangkat dan sampai, oh ternyata waktunya 2 jam. Itu sama dengan 7.200 second. Kemudian jarak kedua kota itu adalah 72 km, kita ubah ke meter. Nah, baru setelah itu kita cari, oh besar kecepatan atau kelajuan yang dialami oleh mobil yang bergerak itu sama dengan 72.000 per 7.200. Itu sama dengan 10 meter per second. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain barangkali? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya adalah gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan biasanya disingkat dengan GLB. Namanya aja gerak lurus, berarti benda yang bergerak itu lintasan yang dilaluinya berupa lintasan lurus. Lalu ada kata yang berikutnya beraturan, berarti ada yang teratur ketika benda itu bergerak pada lintasan lurus. Nah, yang teraturnya adalah kecepatan. Jadi gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kalau kita lihat pada grafik kecepatan terhadap waktu, di sini dicantumkan kecepatan benda itu tetap 20 meter per second. Berarti dalam waktu 1 second, dalam waktu 1 second, jarak yang ditempuh itu 20 meter. 1 second berikutnya 20 meter lagi. 1 second berikutnya 20 meter lagi. 1 second berikutnya 20 meter lagi, itu jarak yang ditempuh. Sehingga
Kalau benda itu bergerak selama 1 second, jarak yang ditempuh 20. Kalau waktu yang diperlukan benda untuk bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ini adalah 2 second, berarti total jaraknya adalah 40 meter dan seterusnya. Sehingga kalau dibuatkan grafiknya itu seperti pada gambar yang ini ya. Pada gambar yang ini. Nah, di sini Pak Heri berikan contoh soal ya. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap 72 km per jam. Terus untuk menempuh jarak sejauh 3.000 meter. Tentukan waktu yang diperlukan mobil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini kita lihat kecepatannya 72 km per jam. Jaraknya 3.000 meter, berarti ada yang harus kita rubah di sini ya. Nah, ada yang harus kita rubah. Nah, kita rubah kecepatan yang 72 km per jam menjadi meter per second. Ingat, dari kilometer ke meter itu kali 1000. Dari jam ke second itu 3.600. Berarti 72.000 dibagi 3.600. Itu sama dengan 20 meter per second ya. Terus jaraknya 3.000 meter. Yang ditanyakan di soal itu adalah berapa waktu yang diperlukan. Oh, waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan atau kelajuan. Berarti 3.000 per 20 sama dengan 150 second. Oke, jadi dengan kecepatan 72 km per jam yang selalu tetap, maka mobil itu bisa menempuh jarak sejauh 3 km atau 3.000 meter dalam waktu 150 detik atau 1,5 menit ya. Oke. Terus contoh yang berikutnya masih berhubungan dengan gerak lurus beraturan. Nah, kedua mobil, taruhlah mobil A dan B, berada dalam kondisi diam terpisah sejauh 1.000 meter. Kemudian kedua mobil itu bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan tetap masing-masing. Mobil yang A itu kecepatannya 40 meter per second. Mobil B kecepatannya 60 meter per second. Nah, terus pertanyaannya, jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Terus waktu yang diperlukan kedua mobil untuk saling berpapasan dan jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan. Ingat, jarak antara kedua mobil itu adalah 1.000 meter ya, 1.000 meter. Kemudian karena mereka berangkat pada saat bersamaan, maka pada saat mereka berpapasan itu waktu yang ditempuh oleh mobil A dan mobil B itu sama. Nah, kalau dilihat dari rumus yang tadi, waktu itu kan jarak per kecepatan. Berarti waktunya si mobil A itu jaraknya A per kecepatannya si mobil A. Terus waktunya si mobil B itu sama dengan jaraknya si mobil B dibagi kecepatannya si mobil B. Nah, karena yang dicari itu jarak yang ditempuh mobil A, berarti kita anggap aja jaraknya si mobil A itu X. Nah, jarak yang ditempuh mobil A itu X. Terus jarak kedua mobil sebelumnya itu kan 1.000. Oh, berarti jarak yang ditempuh oleh mobil B pada saat itu adalah 1.000 dikurangi X ya. 1.000 dikurangi X. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kali silang ya.
Tapi sebelum kali silang kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kita sederhanakan ini kan 60 dengan 40. Nah, di sini tadi Pak Heri hilangkan nolnya biar gampang. Bisa juga dibagi 20 boleh ya. Misalkan bagi 20 ini jadi 2, dibagi 20 ini jadi 3, boleh. Kemudian kali silang, 6 dikalikan X, 4 dikalikan 1000 min X. Nah ini jadi 6X, 4 kali 1000, 4000, 4 kali min X itu min 4X. Nah kalau kita lihat, min 4X dia pindah ke kiri, jadi plus. Min 4X yang ada di sini dia pindah ke sebelah kiri, jadi plus. Jadi 6X ditambah 4X jadinya 10X ya. 10X itu sama dengan 4000. Berarti X-nya tinggal 4000 dibagi 10. Nah, 4000 bagi 10 itu 400 meter. Nah, setelah ketemu X, jarak yang ditempuh oleh mobil A ketika dia berpapasan dengan mobil B, yaitu 400 meter, kita kembali lagi ke rumus jarak tadi ya, kecepatan kali waktu. Nah, jaraknya 400 meter. Kecepatan mobil A itu 40. Berarti 400 itu sama dengan 40 kali T. Ini 40, ini kan kali T ya. Kemudian kalau dia pindah jadi bagi. Berarti 400 dibagi 40, ketemulah waktunya 10 second. Oh, jadi ketika kedua mobil itu berpapasan, baik mobil A maupun mobil B itu sudah sama-sama bergerak selama 10 detik. Lalu untuk mencari jarak mobil B dari pertama kali dia berangkat sampai berpapasan, ya bisa pakai rumus S itu sama dengan kecepatan mobil B dikali berapa lama mobil B bergerak sampai berpapasan. Nah, dari soal tadi kecepatan mobil B itu 60. Kemudian waktu sampai mereka berpapasan itu adalah 10 second. Tinggal dikali aja. Itu sama dengan 600 meter. Atau bisa juga, oh jarak kedua mobil mula-mula itu kan 1000. Pada saat berpapasan, mobil A sudah menempuh jarak 400 meter. Berarti mobil B pada saat itu sudah menempuh jarak, ya tinggal 1000 dikurangi 400. Sama dengan 600 meter. Nah, jadi caranya seperti itu untuk mencari kapan kedua mobil berpapasan, kemudian pada jarak berapa kedua mobil itu berpapasan. Nah, bisa dilihat dari mobil A dan mobil B. Nah, itu dia soal-soal latihan yang berhubungan dengan gerak lurus beraturan. Terus yang berikutnya masih berhubungan dengan gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak suatu benda pada lintasan lurus ada yang berubah, tapi perubahannya itu teratur. Nah, yang berubah di situ adalah kecepatan gerak benda. Jadi kecepatan gerak benda itu mengalami perubahan. Tetapi perubahannya selalu teratur. Nah, kalau ditampilkan dalam bentuk grafik itu seperti ini. Jadi, taruhlah kecepatan awalnya di sini misalkan 5 meter per second. Kemudian kecepatannya selalu berubah dan perubahannya teratur sehingga grafiknya seperti ini. Ini kalau kecepatan benda itu selalu bertambah dan pertambahannya selalu teratur. Nah, ada juga benda yang mengalami perubahan kecepatan, tetapi perubahan kecepatannya itu semakin lama semakin berkurang. Sehingga kalau dibuatkan grafik itu seperti ini ya. Dibuatkan grafik itu seperti ini. Lama-kelamaan benda itu akan diam ketika dia sampai menyentuh
sumbu horizontal, itu artinya pada saat itu benda kecepatannya 0. Nah, itu kalau yang kita lihat itu adalah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dari mobil atau benda yang bergerak. Kalau grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu tempuh benda, maka grafiknya seperti ini. Grafiknya dia lengkung seperti ini. Terus kalau yang diminta adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara percepatan dan waktu, maka grafiknya seperti ini ya. Percepatannya selalu tetap. Selalu tetap. Di mana nilainya ya tergantung dari besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Rumus yang bisa kita gunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kecepatan atau percepatan ya seperti ini. A sama dengan VT min V0 dibagi T. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Itu kalau yang kita cari itu percepatan. A itu percepatan. VT itu kecepatan akhirnya. V0 itu kecepatan awalnya. Terus T itu adalah waktu di mana benda mengalami perubahan kecepatan dari kecepatan awal ke kecepatan akhir. Nah, kalau T itu kita pindahkan ke kiri, ini kan bagi ini ya. Ini bagi, kalau dia pindah jadi kali dong. Berarti A dikalikan T. Kemudian ini V0, dia kan nilainya negatif. Kita pindahin ke kiri jadi positif. Sehingga besar kecepatan akhir dari benda yang mengalami perubahan kecepatan. Dari benda yang mengalami percepatan. Dirumuskan seperti ini. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Dan kalau misalkan dimunculkan grafik yang mana grafik itu menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu, maka jarak yang ditempuh oleh benda itu sama dengan luas daerah di bawah kurva, ya, di bawah kurva. Nah, taruhlah kalau kita diminta untuk mencari jarak yang ditempuh oleh benda untuk lintasan dari A ke B. Kita lihat, oh kalau di bawah kurva ini kita arsir, maka bentuknya segitiga. Oh, berarti jarak yang ditempuh benda untuk lintasan AB itu adalah luas segitiga dari gambar tersebut. Terus untuk lintasan B ke C, kalau kita arsir ke bawahnya, maka bentuknya berupa persegi panjang. Berarti jarak yang ditempuh itu merupakan luas persegi panjang. Terus dari C ke D, kalau kita arsir, maka daerahnya berupa trapesium. Berarti jarak untuk lintasan dari C ke D itu merupakan luas trapesium. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.